Selamat siang Ibu dan selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu persamaan diferensial X. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri pertama. Persamaan diferensial eksak adalah jenis persamaan diferensial biasa atau PDB. Kode pertama yang dapat diselesaikan dengan kondisi integrasi tertentu. Solusi untuk persamaan ini adalah fungsi yang tidak memuat turunan dan memenuhi persamaan yang diberikan, biasanya dalam bentuk f dalam kurung x, y sama dengan c, di mana c adalah konstanta sembarang. Misalnya, solusi untuk persamaan ini adalah fungsi yang tidak membuat turunan dan memenuhi persamaan yang diberikan, biasanya dalam bentuk f dalam kurung x, y sama dengan c, di mana c adalah konstanta sembarang. Misalkan U dalam kurung x, y adalah fungsi dari perubahan x dan y yang terdefinisi pada D, sehingga U mempunyai turunan partikel pertama yang kontinu pada daerah definisinya. Diferensial total dan eksak adalah yaitu x, y sama dengan delta U dalam kurung x, y per delta x, dx tambah delta U x, y per delta y. Untuk semua x dan y sama dengan d. Diferensial oleh pertama yang terbentuk adalah m dalam kurung x, y dx tambah n dalam kurung x, y dy sama dengan 0. Untuk eksak, jika sisi sebelah kanan adalah diferensial dan total atau eksak dari fungsi U dalam kurung x, y yaitu x, y dx tambah n x, y dy sama dengan delta U per dx delta U per delta x dy tambah delta U per delta y dy, sehingga persamaan diferensial tersebut dapat ditulis sebagai du sama dengan 0. Dengan pengintegralan diperoleh penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut dalam bentuk U x, y sama dengan c. Dengan membandingkan komponen-komponen dari persamaan di aksesori, dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial tersebut adalah eksak dan suatu fungsi U dalam kurung x, y sama dengan konstanta. Sedemikian sehingga A sama dengan delta U per delta x sama dengan m dan B sama dengan delta U per delta y. Misalkan m dan n terdefinisi dan mempunyai turunan partikel pertama yang kontinu pada bidang x, y, maka dari komponen persamaan yang tadi diperoleh dm per dy sama dengan d per dy dalam kurung du per dx sama dengan d pangkat 2u dan d kuadrat u dan d kuadrat u per dy dx dan d per dx
sama dengan integral M dx tambah K dalam kurung Y. Dengan Y dipandang sebagai suatu konstanta dan K atau Y berlaku sebagai konstanta. Untuk menentukan K dalam kurung Y, persamaan diturunkan terhadap Y yaitu du per dy. du per dy. Dan K dalam kurung, rumus yang diperoleh adalah U sama dengan integral N dy tambah 1 dalam kurung X turunan dari, untuk mendapatkan X turunan dari du per dy, untuk mendapatkan d1 atau dx per dx dan diintegralkan. Yang berikutnya, syarat kekekalan atau kondisi eksak. Untuk persamaan m x, y dx tambah m x, y dy sama dengan 0. Untuk persamaan m x, y dx ditambah m x, y dy sama dengan 0 untuk menjadi eksak, syaratnya perlu dan cukup yang harus dipenuhi adalah dm per dy sama dan n memiliki turunan pasial yang kontinu pada daerah tertentu. Yang berikut cara mencari solusi. Yang pertama, kita periksa syarat eksak dengan membandingkan dm per dy dan dn per dx. Yang berikut, tentukan fungsi u dalam kurung x, y. Yang berikut, kita tentukan fungsi u dalam kurung x, y. Cara yang pertama, kita integralkan m x, y terhadap x dan anggap y itu konstan. U x, y integral m x, y dx tambah h y. Yang berikut, di mana hy ini adalah fungsi konstan integrasi yang bergantung pada y. Yang berikut, turunkan ux terhadap y dan samakan dengan n x, y untuk mencari h, y. Untuk mencari hy, du per dy sama dengan d per dy integral m x, y dx tambah h aksen y sama dengan n x, y. Selesaikan untuk h aksen y, lalu integralkan untuk mendapatkan hy. Yang berikut solusi untuk sehingga solusi dari u x, y sama dengan c. Yang berikut kita masuk ke contohnya. Contohnya, persamaan 2xy dx tambah x kuadrat tambah 3y kuadrat dy sama dengan 0. Yang pertama, kita cari m-nya. M sama dengan 2xy dan n-nya itu x kuadrat tambah 3y kuadrat. Yang berikutnya, dn per dy sama dengan 2x dan dn per dx sama dengan 2x. Ini memenuhi syarat eksak, yaitu di mana dn per dy dan dn per dy itu hasilnya sama, yaitu 2x. Yang berikut, kita integralkan n terhadap x. U sama dengan integral 2xy dx sama dengan x kuadrat y tambah hy. Kita turunkan terhadap y, du per dy x kuadrat tambah h aksen y menjadi x kuadrat tambah 3y, dan untuk
kuadrat menjadi HY sama dengan Y pangkat 3 tambah C1. Sehingga hasilnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan C, di mana ini sama dengan U X, Y sama dengan C. Berikut kita masuk pada contoh persamaan diferensial eksak. Misalkan 2x tambah 3 ya. Berikut eksak dan jika ya selesaikan. Misalkan M dan Y. M sama dengan 2x tambah 3y dan N sama dengan 3x kurang 4y. Dan berikut turunan parsial. Misalkan parsial M terhadap Y sama dengan kesimpulannya. Misalkan terhadap parsial M terhadap Y. Dan berikut turunan parsial Y sama dengan 3 dan turunan parsial N terhadap X sama dengan 3. Kesimpulan, turunan parsial M terhadap Y sama dengan turunan parsial N terhadap X, maka persamaan tersebut eksak. Berikut kita mencari fungsi M. Fungsi F dari X dan Y, sehingga turunan parsial F terhadap X sama dengan M turunan parsial F terhadap Y sama dengan N. Mengintegralkan M terhadap X, F dari X, Y sama dengan integral 2X tambah 3Y terhadap X sama dengan X kuadrat tambah 3XY ditambah dari Y. Menurunkan F terhadap Y. Turunkan parsial F terhadap Y sama dengan 3X ditambah H aksen Y sama dengan 3X kurang 4Y. Maka H aksen Y sama dengan negatif 4Y. Kita masuk soal kedua. Dengan soal selesaikan Y kuadrat tambah 2XY dx tambah 2XY tambah X kuadrat dy sama dengan 0. Penyelesaian cek keeksaan. Misalnya Y kuadrat tambah 2XY dan N sama dengan 2XY tambah X kuadrat. Turunan parsial. Jadi di sini dn per dy sama dengan 2y tambah 2x, dn per dx sama dengan 2y tambah 2x. Selanjutnya samakan atau eksak. Cari fungsi, kita mencari fungsi potensial integral x, y. df per dx sama dengan misalnya y kuadrat tambah 2xy, integrasikan terhadap x. Integral xy kuadrat x integrasikan terhadap x yaitu f sama dengan xy kuadrat dikali x kuadrat y tambah gy. Bisa menggunakan syarat dari N. Jadi df per dy sama dengan 2xy tambah x kuadrat tambah gy sama dengan N 2x y tambah x kuadrat. Ini memberi y sama dengan 0 jika maka gy sama dengan c. Solusi umumnya itu adalah xy kuadrat tambah x kuadrat y sama dengan c. Masuk ke soal ketiga, selesaikan persamaan diferensial eksak berikut yang memenuhi kondisi awal, yaitu y1 sama dengan 0, y per x kuadrat tambah y ditambah cos x, dx ditambah negatif x per x kuadrat tambah y kuadrat tambah y pangkat y, dy sama dengan 0. Jadi penyelesaiannya x1 sama dengan 0, y per x kuadrat tambah y ditambah cos x, dx ditambah x kuadrat negatif x per x kuadrat
hitung turunan parsial kecuali di O sama 0 sama 0,0, yaitu dm per dy sama dengan 1 dikali x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang y2y per x kuadrat ditambah y kuadrat dikuadratkan sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat dikuadratkan. Jadi dm per dx sama dengan negatif x dikali x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang x kuadrat dikali x kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat dikuadratkan sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat dikuadratkan. Karena dm per dy sama dengan dm per dx aksen, maka persamaan tersebut eksak di daerah yang meliputi 0,0. Yang kedua, cari f x, y sehingga df per dx sama dengan m dan df per dy sama dengan n. Cari fx sama dengan y sehingga af per af sama dengan m dan df per dx dan m df per dy. Integralkan m terhadap y konstantan. Jadi sehingga df per dx sama dengan m df per dy. X, y sama dengan integral y per x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah cos x dx sama dengan dx per y tambah sin x ditambah ky. Jadi integral y per x kuadrat ditambah y dx sama dengan y dikali 1 per y dx per y sama dengan dx per y. Jika y sama dengan 0, maka turunan f terhadap y samakan dengan n. Yang berikutnya df per dy sama dengan 1 per 1 ditambah x per y kuadrat dikali negatif x per y kuadrat ditambah h aksen y sama dengan negatif x per x kuadrat ditambah y kuadrat tambah h aksen y. Samakan dengan n, yaitu negatif x per x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah e aksen y sehingga h aksen y sama dengan e pangkat y. Integralkan h aksen y terhadap y, hy sama dengan e pangkat y ditambah c1. Jadi f x, y sama dengan d per x per y ditambah sin x ditambah e pangkat y sama dengan konstanta. Gunakan kondisi awal y sama y 1 sama dengan 0. Jika y sama dengan d 0, d x per y tidak terdefinisi, maka gunakan alternatif integral terhadap y, integral n terhadap y. Jadi fx
Y sama dengan integral negatif X per X ditambah Y kuadrat tambah E pangkat Y dy sama dengan negatif A Y per X ditambah E pangkat Y ditambah KX. Turunkan terhadap X yaitu df per dy sama dengan 1 per 1 ditambah y per x dikuadratkan dikali negatif y per x kuadrat ditambah k aksen x sama dengan negatif y per x kuadrat ditambah y ditambah k aksen x. Samakan dengan m sehingga k aksen x sama dengan cos x kx sama dengan sin x ditambah c2 jadi fx sama dengan fx, y sama dengan negatif d y per x ditambah sin x ditambah e dipangkat y sama dengan c. Gunakan x sama dengan 1, y sama dengan 0. X sama dengan 1, y sama dengan 0. X sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Sama dengan min d sama dengan 0 ditambah sin 1 ditambah e dipangkat 0 sama dengan 0 ditambah sin 1 ditambah 1 sama dengan konstanta. Jadi dari soal yang ditanya bahwa harus selesaikan persamaan diferensial x dengan y1 sama dengan 0, y per x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah cos x dx ditambah negatif x per x kuadrat ditambah y ditambah e pangkat y dy sama dengan 0. Jadi negatif delta y per x ditambah sin x ditambah e pangkat y sama dengan 1 sin 1 bisa juga ditulis sebagai dx per y tambah sin x ditambah e pangkat y sama dengan pi per 2 pi per 2 ditambah 1 ditambah sin 1 sama dengan dx per y ditambah sin x ditambah e pangkat y sama dengan pi per 2 ditambah 1 ditambah sin 1 karena delta x per y sama dengan pi per 2 dikurang delta y per x untuk y